Soalnya bunga itu sangat membutuhkan nutrisi yang banyak. Jadi nutrisinya keserap ke bunga, pertumbuhan cabangnya jadi lama. Ya, masih bertemu lagi bersama Restu Kurdo ya. Masih belajar bonsai Boyolali. Pohon bougainville ya Mas ya? Ya, pohon bougainville mikro umum. Mikro umum. Ini dari medianya dulu Mas. Medianya media campuran apa sih Mas? Medianya ini campuran dari tanah, wadu sama sekam busuk. Berarti nggak pakai pupuk ya? Kalau sementara belum. Oke. Ini masih belum dipupuk. Oke. Terus untuk penanamannya itu udah berapa tahun atau berapa lama itu Mas? Ini kurang lebih sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun dari dongkelan. Iya, dari dongkelan. Ini kan dulu awalnya cuma segini. Ini baru semua ya. Ini baru. Oh iya. Dulu cuma segini. Ini kalau dilihat dari bahannya, ini sebenarnya bahannya sederhana sekali. Kalau ini coba ini dibuang. Ini bahannya cuma sangat sederhana. Cuman kalau penataannya bagus ya, jadinya bagus. Ini termasuk gaya apa Mas? Maksudnya untuk gaya bonsai itu jenis gaya bonsai apa ini? Ini slanting. Slanting. Kalau pohonnya kan ini gayanya mirip. Untuk batangnya Mas, untuk batangnya ini butuh pengelosan apa enggak ini? Untuk batang-batangnya Ini kan ini? dulu sudah pernah diloskan. Jadi kalau untuk bougainville kita kawati itu posisinya masih hijau. Oke. Ini kita kawati. Terus 1 minggu sudah kita copot. Setelah dilos, sekiranya cukup, baru kita potong. Ini kan sudah mengalami beberapa potongan dari sini sampai sini. Nah ini sebenarnya masih kurang ini. Untuk perantingannya ini kan belum jadi. Iya. Ini masih dari batang terus cabang. Perantingannya belum ada. Ini udah termasuk proporsi apa belum Mas kalau yang untuk bahan yang ini? Kalau ini sudah lumayan lah. Sudah termasuk proporsi soalnya batang utamanya juga kecil. Nah, ini tinggal merapatkan perantingannya ini. Nah ini kita tunggu perantingannya siap dikawati lah, paling enggak kawat ukur 1. Untuk bougainville sebenarnya kita nggak usah pakai kawat besar. Ini kan dulu pernah telat. Jadi ini kawatnya besar. Kalau dari bahan masih hijau kita pakai kawat kecil aja nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau telat ya gini pakai kawat yang besar. Ini bunganya apa Mas? Maksudnya ungu mikro berarti Ini ungu ya? endemik lokal Boyolali. Ini ya. Itu Mas, apa bedanya untuk ungu Bangkok sama ungu Malaysia, ungu yang mikro ini Mas? Kalau yang jelas kalau ungunya Boyolali itu daunnya halus. Oh ya, halus Terus ya. Coba daunnya ya. ini bisa kecil. Kita lihat. Bisa mikro, ini lebih bisa kecil lagi. Kalau yang berbulu itu kan bunganya juga ungunya pekat, daunnya berbulu. Batangnya pun agak sedikit cenderung coklat keunguan. Kalau dari endemik Boyolali ini kalau nggak berkerak ini ya sebenarnya ini warnanya coklat terang. Coklat terang ya. Tapi untuk spesies bougainville mikro ungu ini termasuk sulit untuk pembuatan akarnya. Beda dengan Singapura atau jenis lokal ini paling sulit. Kalau lokal sama Singapura kita bisa program akar. Kalau ini bisa cuma agak sulit. Apalagi kalau cuma dipot. Untuk mengatasi pembusukan akar Mas, biasanya kan kalau bougainville ini kelemahannya pembusukan akar. Kita coba lihat dari sini. Ya, kebanyakan ini kan pembusukan akar. Kalau untuk pembusukan akar itu kan tergantung kalau kita menanam itu di musim apa. Kalau musim hujan nanam dangkalan bougainville lebih bagus nggak usah pakai sekam busuk. Cukup ladu aja. Tapi kalau musim panas campur ladu nggak apa-apa. Itu disungkup atau enggak Mas? Untuk penanamannya? Itu nggak usah. Cukup diteduhkan aja. Diteduhkan ya. Sudah pasti itu lah. Persentase bougainville itu kalau menurut saya 80% itu. 80% itu. Cuman kalau busuk medianya terlalu lembab ya kadang busuk akarnya. Tapi nanti kita potong kita tanam lagi bisa. Oke. Nah ini kan dari alamnya sudah seperti ini, sudah busuk-busuk ini kan. Jadi cuma kita maksimalkan. Nah, di sini ini belum jelas ya mahkotanya di mana, ini belum dibuat. Kalau ini mukanya dari sini. Mukanya dari sini. Kalau saya itu lebih cenderung bukan muka kalau bonsai ya. Kalau saya sendiri itu lebih cenderung sudut pandang. Sudut pandang ya. Jadi muka sama sudut pandang itu beda.
Kalau saya lebih mengutamakan sudut pandang yang paling enak. Oke. Jadi kalau menurut kriteria bahannya ini harusnya dari sini, tapi kalau saya lebih cenderung sudut pandangnya enak dari sini, saya pakai yang dari sini. Berarti bisa berubah-ubah sewaktu-waktu ya Mas ya? Ya, bisa. Apa udah ditentukan konsepnya dulu? Kalau bisa berubah, cuman lebih bagus itu dari awal sudah ditentukan. Jadi pengarahan cabang ini nggak sia-sia. Kalau sudah ditentukan sudut pandangnya yang enak dari sini, cabangnya sudah dikawat ini kan sudah mengarah ke sini. Kalau berubah lagi sih, kalau untuk bugenvil kembalikan lagi ini bisa patah. Jadi kalau bugenvil itu pengarahannya satu kali. Jadi kalau sudah ke sini ya sini, kalau dibalikkan ke sini, kalau nggak hati-hati bisa patah. Oke Mas, ini kira-kira udah berapa persen untuk ini tanaman ini? Sekitar 70%. 70%. Ini tinggal nunggu perantingan ya. Kalau untuk bunga, kalau mau dibonsai memang harus terakhir lah, nggak usah memperdulikan bunga. Jadi kalau mau dibonsai, kalau ada bunganya, itu lebih baik malah bunganya dibuang. Sebelum bunganya besar dibuangin. Soalnya bunga itu sangat membutuhkan nutrisi yang banyak. Jadi nutrisinya keserap ke bunga, pertumbuhan cabangnya jadi lama. Oke. Itu bukan untuk bugenvil saja, jadi untuk semua bonsai yang berbunga atau berbuah itu kalau bunganya atau buahnya itu dipelihara itu otomatis akan mengurangi pembesaran cabang. Tapi kalau untuk hiasan ya ini dikeluarkan bunganya, menarik langsung cepat laku. Tapi kan ada Mas, ya jadi bonsai tapi tetap keluar bunga, itu solusinya gimana untuk membukanya? Nah itu kan udah jadi, bonsainya udah jadi, bunganya dikeluarin itu nilai jualnya lebih tambah. Soalnya dari bugenvil sendiri itu nilai jualnya itu paling tinggi memang bunganya. Kalau nggak ada bunganya, apalagi tidak dibonsai, itu daya jualnya kurang. Apa plus minusnya bugenvil lokal ini sama yang bugenvil yang impor Mas? Kalau ini dibandingkan, ini kan bugenvil kalau di sini namanya bugenvil lokal beralih atau bugenvil mikro ungu, namanya ungu. Kelebihannya dia itu sebenarnya sama kalau kelebihannya itu daunnya bisa kecil, dibandingkan dengan bugenvil lokal biasa yang daunnya besar-besar itu nggak bisa kecil. Itu kelebihannya kalau saya daun, tapi kekurangannya akar. Cepat pembusukan akarnya Mas? Bukan, perakaran. Bugenvil lokal itu akarnya bisa diprogram. Besar-besar ini pun juga bisa, cuman agak sulit. Dengan penanganan yang tepat, ini setahun aja udah jadi bonsai bugenvil. Ini beberapa kali lipat pertumbuhannya dibandingkan setahun atau tahun lainnya. Oke. Untuk tahapan perawatannya? Kalau untuk dangkal harusnya nggak usah dipupukin. Oh, nggak dipupukin ya? Kalau sudah setahun kita lihat pertumbuhannya itu seperti apa, perkembangannya seperti apa, baru kita pupuk. Kalau terlalu banyak pupuk, dia juga akan busuk. Nah, kalau untuk yang batang yang lapuk ini seperti ini kalau yang bagus kita kelupas semua malah. Nah, solusinya apa itu Mas? Ini kita ada obatnya semua, tertentu atau? Ya kita kelupas, yang kita pisahkan mana yang busuk, mana yang belum busuk. Iya, busuk. Kita sikati. Harusnya ini disikati bersih. Terus yang belum busuk ini biar tahu kita yang busuk mana yang enggak mana. Terus bisa dikasih sulfur. Lem sulfur itu ya Mas ya? Atau bisa dikasih pengawet kayu. Ini bisa nutup ke depannya nggak Mas? Kalau untuk bugenvil ini? Paling cuma kambiumnya itu nutup, cuman kayunya yang busuk ini tetap busuk. Jadi lama-lama bisa propos ya Mas ya? Propos. Oke. Tapi ya kalau dikasih itu sulfur atau pengawet kayu ya bisa lebih lama lagi. Oke Mas. Nah ini kan ada untuk bahan dia tanamnya ada pasir Malang. Ini keseluruhan pasir Malang atau? Enggak, ini di bawahnya ya tadi tanah, terus ladu sama sekam busuk. Sekam bakar bisa. Nah ini tujuannya dikasih talang ini biar medianya lebih banyak. Oke, jadi saya ulangi ya. Oke Mas. Ini talang ini berfungsi untuk menambahi medianya biar banyak. Terus kita yang atas ini dikasih pasir Malang biar kalau terkena curah hujan itu air tanahnya nggak kemana-mana, terus resapannya bagus. Oke Mas, untuk bugenvil ini kan ini kayaknya masih tumbuh baru ya daun-daunnya. Untuk pruningnya kedepannya untuk berapa bulan sekali? Nah ini untuk tips terakhir, kalau
ini kan kemarin sudah habis di pruning, Iya. daunnya ini masih muda, jadi kita nggak ngapa-ngapain. Ini kita taruh di tempat yang panas biar daunnya ini cepat kecil. Oke. Terus kalau nanti daunnya udah tua, perantingannya udah agak besar, kita balik pruning lagi, nanti kita terakhir ngawati perantingan. Gitu ya, Mas. Bagian dulu cukup segitu. Ini kurang satu proses lagi. Tapi nunggu daunnya agak tua. Nah ini kalau untuk pengecilannya kita tetap jemur. Kalau untuk musim hujan ini kita untuk Oke Mas, untuk ini kan bougainville lokal ini termasuk proporsi atau belum ini Mas? ini masih 70% Mas. Jadi kita masih membesarkan cabangnya ini dulu. Terus daunnya ini juga kurang kecil. Oke. Untuk proses terakhir ini tetap dijemur dulu. Tunggu daunnya Oke Pak, siap tua. Pak. Makasih Pak. Baru kita pruning lagi. Kita kawati perantingan terakhir. Lalu kita biarkan. Dari saya cukup sekian. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lain waktu. Oke, terima